Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih membahas soal memperkuat industri halal di tanah air. Masih bersama saya ada Pak Sapta dan juga Pak Banu. Pak Sapta, kalau kita lihat kan ini ada 5 kawasan industri halal di Indonesia. Kalau boleh di breakdown satu-satu, seberapa besar bahwa potensi kawasan industri halal yang ditetapkan ini bisa meningkatkan produksi di tanah air dan juga mendatangkan menambah efeknya terhadap PDB di Indonesia? Ya, kawasan industri halal. Nah, menurut saya itu salah satu komponen yang penting. Tapi jangan lupa bahwa itu satu bagian dalam ekosistem industri halal. Nah itu, jadi kenapa? Karena di sana juga masih butuh satu policy yang terintegrasi. Umpamanya mengenai perpajakannya, mengenai transportasinya, mengenai termasuk juga fasilitas yang lain yang terkait dengan industri itu sendiri. Nah itu yang perlu terintegrasi. Kenapa? Kalau tidak, ya dia tetap akan menjadi sesuatu yang kurang kompetitif, kurang memberikan rangsangan untuk orang mendirikan pabrik manufakturnya di kawasan industri itu. Ini pengalaman kita pada waktu kita juga lihat Jakarta International Estate Pulau Gadung, itu lebih dari 10 tahun, Mbak, lebih dari 15 tahun. Jadi kalau hanya kawasan saja tanpa pemberian insentif yang memadai untuk orang merangsang ke sana, itu agak lama. Oleh karena itu menurut saya pemerintah harus juga memberikan peluang itu. Selama ini, sampai sekarang ini kita baru punya Capman Print. Belum ada Capman mengenai keuangannya, mengenai transportasi, termasuk juga mengenai supplier chain yang lain, termasuk produk-produk agriculture-nya. Nah ini menurut saya harus jadi satu. Nah kalau kita melihat sebelah, dia Halal Development Corporation itu sudah mengatur itu semuanya. Sehingga ada insentif sampai 5 tahun untuk orang di sana. Bahkan terkait dengan halal port. Kita belum punya halal portnya, kita juga belum, banyak sekali yang harus terintegrasi. Jadi tidak hanya stand alone halal park. Jadi Mas Banu, kalau tadi Malaysia itu menurut saya bukan pemerintahnya saja, tetapi juga masyarakatnya. Saya kebetulan 15 kali survei di sektor halal di sana, justru masyarakatnya itu yang punya literasi tinggi. Di kita itu lebih permisif kalau soal itu. Kenapa? Umpamanya mereka itu justru masyarakat membuat pressure kepada industrinya. Kalau dia tidak halal, dia nggak makan masuk. Seperti umpamanya Kentucky Fried Chicken, termasuk juga produk-produk lain. Jadi menurut saya, dia halal park di Malaysia baru ada 17. Jadi sudah banyak, di samping itu sudah jalan. Nah mereka juga baru punya 2 port, halal port yang spesialisasi untuk pelabuhannya. Indonesia alhamdulillah belum punya. Nah ini yang perlu kita integrasikan, disebut ekosistem. Nah untuk umpamanya siapa, yang paling sederhana yang kecil halal tourism tadi, kita belum punya zone yang comfort untuk wisman muslim. Nah itu termasuk juga entertainingnya. Ya itu, jadi apa contohnya yang tadi oleh JMPI, saya belum melihat pertambahan hotel di Indonesia mengenai hotel Muslim friendly. Bandingin dengan Bangkok, dia sudah ada bintang 5, bintang 4 itu kira-kira 20-30 hotel. Bahkan di Phuket yang sangat rawan juga punya hotel halal. Indonesia ya baru itu saja, baru ada tambah 1-2 lah yang baru yang kita tanganin. Bahkan belum ada yang 5 star hotel yang berbasis Muslim friendly atau hotel halal. Bahkan sekarang sudah maju, kalau kita maju seperti Paris sudah punya, London punya yang disebut halal by request. Kita belum ada itu, Mbak Popi. Ini yang perlu kita kembangkan secara integrasi, tidak hanya satu. Alhamdulillah sudah ada halal park, sudah ada kawasan industri halal, tapi harus terintegrasi dan juga memberikan motivasi melalui insentif fiskal, melalui juga perizinan yang cepat dan seterusnya. Kalau tidak nanti ya jadi lama berkembang. Ini yang perlu dilakukan. Menurut saya itu. Oke, baik. Catatannya seperti itu. Pak Banu mungkin punya catatan lain terkait tadi zona Muslim friendly harusnya bisa lebih dikembangkan lagi begitu. Kemudian juga kalau kita bicara industri, artinya kan industri halal ini tidak hanya makanan minuman, tidak hanya konsumsi, pariwisata, kemudian tadi juga disebutkan soal hotel friendly, apa yang bisa kita contoh dari negara-negara lain begitu untuk tetap diterapkan di Indonesia sehingga industri ini bisa kembali bangkit. Ya, catatan saya yang menurut saya hari ini masih belum terlihat adalah kita belum punya standarisasi halal produk dalam negeri yang lengkap, yang
Satu, itu menurut saya. Jadi program standarisasi yang efisien itu mesti didorong. Kedua, promosi literasi. Tadi saya sepakat dengan Pak Sabta bahwa memang Malaysia tekanan publiknya kuat, tapi pemerintahnya meresponnya dengan cepat. Itu yang kalau menurut saya agak beda. Jadi publik kita sebenarnya sangat, saya pikir bisa sekitar 35% dari Muslim di Indonesia itu sudah relatif literate ya, kalau hasil riset saya di UI. Jadi mereka yang minta sebenarnya. Jadi kalau pemerintah kemudian bisa membantu, jadi demand-nya ada, supply-nya dikuatkan, promosi literasi produk halalnya efektif, jumlah produk yang tersertifikasi semakin banyak, kemudian dioptimalkan itu semua, tanpa kawasan halal pun sebenarnya kita sudah bisa menguasai pasar dalam negeri yang luar biasa besar. Nah, kalau kemudian mau lebih besar lagi, tentu kita memang harus masuk ke penguatan ekspor, spesialisasi produk, kawasan industri halal, halal port, dan seterusnya, yang kemudian sampai ujungnya nanti kita bahkan bisa shifting produksi. Kan kita sekarang kosmetik misalnya dalam banyak hal 90-95% bahan itu masih impor dan seterusnya. Begitu sudah punya kawasan industri yang semuanya terintegrasi sampai sistem pengelolaan teknisnya saya dapat sertifikasi halal, maka saya pikir kita akan bisa melaju dengan lebih cepat kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, memang PR besar kita hari ini memang koordinasi antar instansi. Insentif fiskal yang tadi Pak Sabta sampaikan tentu akan optimal kalau kemudian juga ini bukan cuma kerjanya Kementerian Perindustrian ANSIH misalnya. Ketika dia melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan seterusnya, maka ini akan termasuk Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini, karena kebanyakan kita masih di sektor UKM di produk halal ini. Saya pikir ini akan membawa ke kemampuan kita menggrab pasar lebih luas lagi, sehingga kemanfaatan dari majunya industri halal seperti yang tadi data disampaikan, kita bakal begini, itu juga kalau menurut saya tidak terlalu berarti kalau kemudian yang dapat untung banyak bukan kita, gitu. Yang dapat untung banyak bukan pemain atau industri di dalam negeri. Akan jadi optimal kalau sektor konsumsinya kita kuasai, sektor industrinya kita kuasai, demand-nya jelas, supply-nya bisa kita hadirkan. Kalau itu bisa berjalan dengan baik dari hulu ke hilir, maka tahapan-tahapan menuju yang optimal itu bisa kita capai. Ketiga, catatan saya adalah memang tanpa sosialisasi, literasi, dan edukasi yang optimal, dan ini menjadi PR kita semua, kita memang akhirnya hanya bisa melihat berdatangan itu barang-barang dan segala macam dari luar negeri, produk kosmetik, produk makanan, dan seterusnya, tanpa kita kemudian bisa mengoptimalkan industri kita untuk bisa menggrab itu semua. Kalau terkait pariwisata, saya sepakat bahwa memang kita punya keunikan yang orang mau datang ke kita, cuma memang kendalanya tentu di infrastruktur dan standarisasi yang itu harus kita hadirkan. Kalau Thailand aja bisa, kalau Malaysia, Singapura bisa, mestinya kita harus lebih bisa lagi kalau menurut saya. Oke. Itu mungkin Mbak catatan saya. Saya ke Pak Sabta. Kalau kita bicara soal Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, tentu saja produk halal ini kan memang salah satu hal yang difokuskan oleh pemerintah. Kalau boleh di breakdown soal halal value chain, kemudian bagaimana UMKM, lalu bagaimana keuangan syariahnya hingga ekonomi digitalnya, apa input-input yang bisa diberikan untuk catatan Master Plan Ekonomi Syariah ini? Ya, ini memang pertama yang dibilang Mas Banu tadi, demand-nya memang kita kuat. Supply-nya juga cukup kuat. Kenapa? Demand-nya 220 juta penduduk Muslim Indonesia. Nah, kalau kita orientasi ekspor, itu demand juga ada dari 1,8 miliar orang. Bayangin itu, Mbak. Nah, sekarang itu besar sekali, tergantung mampu nggak kita. Nah, kita sudah ada kemampuan untuk ekspor. Coba dicek aja data di OIC. Kita mampu mengekspor, bahkan kita terbesar ekspor ke OIC, negara-negara Islam, 57 negara. Sayangnya yang kita ekspor ke sana itu masih kopi, teh, minyak, dan seterusnya. Itu. Tapi belum produk-produk yang punya nilai tambah. Umpamanya food itu kan punya nilai tambah.
umpamanya fashion, kan itu punya nilai tambah. Kita punya di fashion designer yang bagus-bagus, yang mampu memukau Muslim Fashion Week atau New York Fashion Week, juga ada di London Fashion Week. Sebetulnya kita punya kemampuan itu. Nah, kalau bicara lagi kembali ke food, karena food ini juga sangat penting, apalagi di daerah saat ini pandemi ini, ya food itu menjadi bagian industri yang sangat fruitful. Walaupun nanti penjualannya kaitannya dengan online dan seterusnya, termasuk juga berkaitan dengan supply chains-nya. Nah, kembali ke tadi, Pak. Jadi itu ada impact-nya kepada sektor lain, agrobisnis atau agriculture kita. Mengapa? Karena food itu terkait dengan makanan, itu terkait dengan pertanian, perikanan, peternakan, dan juga yang lain, termasuk juga sayur-sayuran dan seterusnya. Bisa dibayangkan itu, kalau masa kita nggak mampu untuk mengolah itu. Nah, contohnya aja, siapa yang terkuat di dunia mengekspor ayam? Brazil, Mbak, bukan Indonesia. Nah, itu contoh, $5 miliar per tahun dia mengirim ke OIC, ke OKI, untuk ayam saja gitu ya. Nah, sekarang yang supplier sapi, kambing, dan seterusnya, New Zealand. Nah, itu contoh-contoh bahwa sebetulnya ada potensi juga kita untuk bisa memacu itu. Nah, oke lah, yang paling produk hilir 25% Thailand itu mengekspor produk halalnya, ya 25%. Dengan jumlah penduduk 5%, 25% dari produk ekspornya itu ada produk halal, termasuk ke Indonesia. Nah, ini jadi menurut saya kita punya peluang untuk demand dalam negeri, tadi juga ada ekspor. Apa saja? Menurut riset kami dari IHLC, Indonesia Halal Center 2 tahun yang lalu, yang kita kuat adalah food pasti. Kita punya sih champion nasional dan juga internasional seperti Indofood. Kita punya itu, kita punya Mayora, kita punya Unilever lokal sini, kita punya Wings, kita juga punya rendang, kita juga punya dendeng yang kita juga mestinya mampu beli samping kopi dan seterusnya. Berikutnya kita punya industri fashion yang mestinya kuat di situ. Kenapa? Industri fashion ini kaitannya dengan kosmetik. Pertumbuhan orang menggunakan baju muslim dengan kosmetik halal dan seterusnya sangat besar. Wardah itu salah satu contoh dengan sudah omset triliunan gitu. Dan pesaingnya tentunya adalah Revlon dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Kosmetik sama satu lagi adalah fashion. Yang ketiga apa? Kita juga punya yang disebut pharmaceutical. Ini juga sebetulnya kita punya herbal dan seterusnya. Ini kita punya di situ. Nah, mungkin yang terakhir yang services, halal tourism yang tadi Mas Banu bilang. Apa sih yang kita nggak punya? Dari perspektif sejarah, kita punya sejarah keislaman yang tinggi dari mulai Wali Songo dan seterusnya. Kita juga punya masjid yang bagus untuk lihat sebagai historical. Alam udahlah, kalau alam nggak usah di-describe. Alam apa dia kita nggak ada di sini. Berikutnya adalah culture, kita juga sangat diverse. Makanan kita, waduh, makanan kita sih nggak usah disebut lagi lah, dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, ini mestinya yang perlu tidak lagi dalam bentuk, mohon maaf ya, biasa itu kebiasaan kita adalah bentuk perencanaan, dalam bentuk master plan, dalam bentuk segala macam itu. Nah, itu udah banyak tuh biasanya di Bappenas, di mana-mana itu. Tapi sekarang yang penting gimana action plan yang konkret, terkoordinasi, mudah-mudahan dengan KNKS ini bisa terjadi seperti itu, sehingga actionnya di lapangan konkret. Itu umpamanya tadi, apa yang untuk merangsang industri, kasih ini, tapi terarah untuk ekspor apa untuk dalam negeri. Untuk pariwisata apa aja yang diperlukan. Nah, sekarang aja kita tanya Mbak Popi ya, selama saya ngurusin pariwisata itu, ya kalau disebut nggak banyak yang berani buka hotel Muslim friendly, Muslim friendly hotel. Lumayan mall sudah agak berani sekarang. Hampir semua mall sebagai bahan kompetisinya dia bikin apa yang disebut dengan musola. Jadi kalau di Jakarta, kalau musolanya jelek, ke mall-mall orang nggak datang. Nah, itu sebetulnya insentif buat si pengunjung, tapi insentif juga buat si owner. Begitu dia lewat maghrib, di situ lewat isya, ya dia masih bisa makan di situ dan seterusnya. Nah, ini kan tren yang kita harus apresiasi buat konsumen kita, dan ini maksudnya potensi ekonomi Indonesia, karena kita tidak bisa deny 220 juta Muslim Indonesia itu dengan sekarang middle class-nya naik, itu potensi luar biasa untuk pendapatan
masyarakat dan juga pendapatan negara, termasuk juga untuk bisa ekspor berarti pendapatan negara juga. Itu loh Mbak Popi. Oke, baik. Sebelum kita break, saya ingin tanggapan dari Pak Banu terkait apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sapta soal beberapa kategori food, fashion kita yang luar biasa, kosmetik, herbal. Ini kan memang produk-produk Indonesia. Apalagi saat ini kan sedang pandemi begitu ya. Kita tahu bahwa PDB kita ditopang oleh konsumsi, lebih dari 50%-nya. Ekspor impor juga menjadi sebuah catatan. Nah, bagaimana supaya domestic demand ini naik begitu dan juga nilai ekspor kita juga lebih naik dari sisi produksi halal, industri halal? Ya, pertama sekali lagi tadi, literasi, edukasi, sosialisasi. Itu 3 kata kunci karena tanpa itu orang yang belum aware jadi tidak terus aware. Orang yang sudah terlanjur aware harus diberikan barangnya. Maka di value chain tadi mulai dari bahan baku, teknologi, manufaktur, distribusi, komersialisasi, semuanya itu mesti disiapkan, dan saya sepakat dengan Pak Sapta tadi yang dibutuhkan hari ini action plan. Kalau kita bisa menyepakati sebuah turunan dari master plan, ini PR besarnya pemerintah hari ini. Ada turunan technical action plan dari master plan ekonomi. Sudah ada sebenarnya, tapi masih dengan bahasa-bahasa perencanaan. Kalau bahasanya Pak Sapta tadi, belum menjadi bahasa technical, spesifikasi insentif fiskal dan seterusnya. Begitu dia sudah jelas, misalkan contoh di industri, di halal food misalnya, apa nih insentif untuk pengolahan daging misalkan, untuk rumah potong hewan, untuk teknologi bioindustrinya, untuk industri pengemasannya, untuk industri pengangkutan daratnya, e-commerce-nya kayak apa, retail store-nya seperti apa, sampai ke restorannya seperti apa. Kalau itu semua sudah bisa jelas siapa dan berbuat apa, maka semua yang tadi kita cita-citakan, pasar yang 220 juta muslim Indonesia, 1,8 miliar di dunia ini, insya Allah Indonesia bisa menjadi pemain besar. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dari data salah satu lembaga internasional, kita udah naik ya dari 11 di tahun 2017 ke nomor 5. Walaupun di konteks halal kita masih di luar 10 besar, tapi yang fashion sudah mulai naik, yang farmasi, kosmetik mulai naik, dan itu menjadi kabar baik dan mudah-mudahan nanti terus naik karena pertumbuhannya luar biasa sebenarnya. Pertumbuhan di kosmetik kita itu di atas 9% misalnya. Dan itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan industri kosmetik yang non halal ya, misalnya industri kosmetik secara umum. Jadi Wardah itu jauh melebihi pertumbuhan pemain-pemain lain di sektor kosmetik misalnya. Sehingga mudah-mudahan kalau tadi value chain-nya jelas dari bahan baku, teknologi, manufaktur dan seterusnya yang tadi saya sebutkan, insya Allah kita akan mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Sapta tadi. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan Hot Ekonomi di segmen selanjutnya. Kami jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami.